Ayat hari ini adalah Yeremia 7, ayat 21-29. Mari kita baca bersama. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu dan nikmatilah dagingnya. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya. Dari sejak waktu nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, sampai waktu ini, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus-menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Bahkan mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan, Allah mereka, dan yang tidak mau menerima penghajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mulut mereka. Cukurlah rambut kepalamu dan buanglah. Angkatlah ratapan di atas bukit-bukit gundul, sebab Tuhan telah menolak dan membuang bangsa yang kena murkanya. Amin. Yeremia 7 yang kita renungkan selama beberapa hari ini dikenal sebagai khotbah Yeremia di Bait Suci. Dengan kata lain, saat itu, Yeremia sedang berdiri di depan Bait Suci dan menyampaikan firman penghakiman Allah kepada orang-orang yang keluar masuk Bait Suci. Hal ini pasti menjadi beban yang sangat besar bagi Yeremia. Bernubuat terhadap Bait Suci yang merupakan pusat iman Yehuda Selatan dan juga tempat yang secara nyata menunjukkan penyertaan Allah, terutama menyampaikan nubuat penghakiman terhadapnya, adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan mempertaruhkan nyawa. Sesungguhnya, karena khotbah Bait Suci di Yeremia 7 ini, Yeremia pasti dicap sebagai orang berbahaya oleh para pemimpin agama dan masuk dalam daftar hitam. Ia juga menerima banyak kecaman dan serangan dari rakyat. Sebenarnya, tidak ada orang yang suka dibenci oleh orang lain. Tentu Yeremia pun demikian. Namun, sekalipun demikian, ia tetap menyampaikan firman Allah. Inilah panggilan orang yang dikuasai oleh firman Allah. Melampaui penilaian manusia dan pandangan manusia, menjadi satu dengan hati Allah, memberitakan firman Allah, dan hidup menurut firman itu. Saya percaya inilah hidup seorang nabi, dan sekaligus harus menjadi hidup kita sebagai orang Kristen. Melalui firman hari ini, Allah berbicara melalui Yeremia tentang apa yang terjadi di Bait Suci itu, khususnya tentang korban persembahan. Mari kita baca bersama ayat 21. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Tambah sajalah korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Dalam firman ini, Allah berkata kepada bangsa Israel, tambahkan saja korban bakaranmu kepada korban sembelihanmu, dan nikmatilah dagingnya. Namun hal yang penting di sini adalah bahwa korban sembelihan dan korban bakaran pada dasarnya tidak boleh dimakan bersama. Korban bakaran sama sekali tidak boleh dimakan, baik oleh orang yang beribadah maupun oleh imam. Semuanya harus dibakar habis dan dipersembahkan kepada Allah. Itulah korban bakaran. Sedangkan korban seperti korban keselamatan adalah korban yang dapat dibagikan dan dimakan bersama setelah dipersembahkan. Jadi dalam persembahan Israel ada korban yang boleh dimakan bersama, dan ada korban yang sama sekali tidak boleh dimakan bersama. Di antara semuanya, korban bakaran adalah sesuatu yang sepenuhnya dipersembahkan kepada Allah, sehingga sama sekali tidak boleh dimakan. Tetapi sekarang Allah berkata kepada bangsa Israel, korban sembelihanmu dan korban bakaranmu itu, makan saja semuanya bersama-sama. Apa maksudnya? Saat ini Allah sedang berkata kepada bangsa Israel, korban yang kamu persembahkan itu bukanlah korban. Kalau dikatakan dengan lebih langsung, Allah sedang berkata, korban yang kamu persembahkan bukanlah korban, itu tidak lebih dari daging yang dipanggang. Mengapa demikian? Karena korban yang dipersembahkan bangsa Israel pada waktu itu bukan untuk Allah, melainkan untuk diri mereka sendiri. Lebih jelasnya, dalam kehidupan sehari-hari mereka menikmati dan melakukan dosa, lalu memakai korban persembahan untuk membersihkan rasa bersalah yang telah menumpuk dalam diri mereka.
Dalam keseharian mereka hidup dalam dosa, menyembah keserakahan dan harta benda, menyembah ilah-ilah asing. Lalu ketika waktunya terasa tepat, mereka memakai tindakan mempersembahkan korban untuk membersihkan rasa bersalah mereka. Itulah cara bangsa Israel pada waktu itu memandang korban, dan itulah cara mereka memperlakukan Allah. Karena itu Allah berkata, korbanmu bukanlah korban. Korbanmu hanyalah pesta daging. Kalau demikian, apa sebenarnya yang Allah kehendaki dari umatnya? Yang Allah kehendaki selalu sama. Mari kita baca bersama ayat 22 dan 23. Sungguh, pada waktu aku membawa nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir, aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelihan. Hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Amin. Melalui firman ini, Allah berkata dengan jelas, yang kuperintahkan kepadamu, yang sungguh-sungguh kukehendaki darimu, ialah mendengarkan suaraku dan berjalan di jalan yang kutuntun. Dengan kata lain, yang sungguh-sungguh Allah kehendaki ialah mendengarkan suaranya dan maju dalam ketaatan kepada kehendak serta jalannya. Pada ayat 22, Allah berkata bahwa ia tidak pernah memerintahkan korban. Namun seperti yang kita ketahui, melalui kitab Imamat dan Perjanjian Lama Allah, memang memerintahkan berbagai korban secara rinci. Jadi ungkapan ini menekankan bahwa yang sungguh penting bagiku bukanlah bentuk yang disebut korban, melainkan mendengarkan suaraku dan taat dalam iman. Namun, bangsa Israel tidak mendengarkan suara Allah dan tidak memberi perhatian. Maka tentu saja tidak ada ketaatan. Mereka mengikuti keinginan berdosa dan berhala mereka, lalu meninggalkan Allah, sumber berkat. Akibatnya, selama waktu yang panjang Israel semakin rusak secara menyeluruh, dan sekarang kehancuran sudah berada tepat di depan mereka. Saudara-saudari yang terkasih, melalui ayat 23 Allah menyatakan dengan jelas kehendaknya bagi umatnya. Dengarkanlah suaraku. Dengarkanlah suaraku. Di sini kita perlu memikirkan, apakah mendengar yang sejati itu? Apakah mendengar yang sejati itu? Mendengar yang Allah maksudkan di sini bukan sekadar mendengar bunyi melalui alat pendengaran yang ada di telinga kita. Mendengar yang sejati yang Allah maksudkan adalah ketika firman Allah diberitakan. Ketika Allah berbicara kepadaku, aku membuka hatiku dan mengukir kehendak Allah di dalam hatiku. Lalu berjalan sebagai umat Allah menurut kehendak Allah yang telah terukir di dalam hati. Saya percaya inilah mendengar yang sejati yang Allah kehendaki dari kita. Karena itu di hadapan Allah mendengar yang sejati dan ketaatan tidak terpisah. Di hadapan Allah mendengar yang sejati dan ketaatan bukanlah dua hal yang terbelah. Karena itulah Samuel menyatakan pengakuan seperti ini. Mari kita mencari bersama dalam Perjanjian Lama, 1 Samuel 15:22, dan membacanya bersama. Firman 1 Samuel 15:22, mari kita baca dengan satu suara. Tetapi jawab Samuel, apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya, mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Amin. Dalam firman ini juga, mendengarkan firman Allah terhubung dengan ketaatan. Saudara-saudari yang terkasih, sekarang melalui firman hari ini kita ingin menerangi dan memeriksa hidup kita. Bangsa Israel mengabaikan firman dan kehendak Allah dalam keseharian, lalu memakai korban hanya sebagai sarana untuk membersihkan rasa bersalah. Itu adalah tindakan memperdaya Allah. Demikian pula, kita ingin melihat kembali bagaimana sebenarnya kita memperlakukan ibadah kita. Di gereja kita, setiap hari Minggu dalam tata ibadah, ada doa pengakuan dosa. Melalui doa pengakuan dosa ini, kita melihat kembali keberadaan diri kita yang masih tetap sebagai orang berdosa yang kurang di hadapan Allah. Dengan kerinduan menuju hidup yang lebih kudus, kita memohon anugerah Allah dan bersama-sama menaikkan doa pengakuan dosa ini. Namun mungkin saja dalam kehidupan sehari-hari kita tidak memiliki keputusan, pergumulan, dan pengabdian untuk sungguh-sungguh hidup menurut hati dan kehendak Allah untuk hidup kudus. Mungkin keseharian kita hanya didahului oleh pikiran dan perasaan sendiri. Mungkin kita hanya hidup mengikuti arus, lalu memperlakukan doa pengakuan dosa sebagai sarana untuk membersihkan dosa dan rasa bersalah yang menumpuk di hati kita. Mungkin kita sedang beribadah dengan hati seperti itu. Kita harus melihat diri kita dengan jujur. Saudara-saudari yang terkasih, seperti firman yang kita dengar hari ini,
Yang Allah kehendaki dari umat Allah bukanlah bentuk seperti korban atau ibadah. Yang sungguh-sungguh Allah kehendaki adalah, dengarkanlah suaraku. Itulah mendengarkan firman Allah dengan sungguh. Bukan hanya mendengar dengan telinga, melainkan mendengar dengan hati. Mengukir kehendak Allah di dalam hati. Dan menjalani hari ini menurut kehendak itu. Kiranya anugerah itu, mendengar yang sejati itu, ada pada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, dalam firman hari ini Allah berkata dengan jelas, Aku menghendaki bukan korban, melainkan ketaatan. Sebenarnya mempersembahkan korban bakaran justru lebih mudah, sebab cukup mengambil sebagian dari milik kita dan mempersembahkannya, lalu selesai. Namun sesungguhnya ketaatan jauh lebih sulit. Sebab ketaatan berarti setiap hari kita harus menundukkan keinginan kita sendiri dan membuatnya taat. Tetapi kebenaran yang pasti adalah, seperti yang Allah katakan di ayat 23, Ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Ketika kita mendengarkan firman Allah dan setiap hari berjalan di jalan Tuhan dalam ketaatan, kita akan menjalani hidup yang paling bebas dan paling diberkati. Dan saudara-saudari yang terkasih, seperti yang kita alami ketika kita bergumul dalam iman, ketaatan, dan penyerahan diri ini, sungguh sulit. Namun sekalipun ketaatan masih tetap sulit bagi kita, Tuhan kita Yesus Kristus hidup di dalam kita. Dialah yang telah menggenapi dengan sempurna ketaatan yang sempurna, yang selalu gagal kita lakukan, dan mempersembahkan ketaatan yang sempurna itu kepada Allah menggantikan kita. Karena itu ketika kita bersandar kepada Tuhan kita, Tuhan akan melembutkan dan mengubahkan hati kita yang keras, serta membuka telinga kita yang tertutup. Maka ketika kita bersandar kepada Tuhan kita, saya percaya Allah akan membuat kita hidup dalam ketaatan yang utuh, yang berkenan kepadanya, melalui anugerah mendengar yang sejati. Karena itu, saudara-saudari, saya berharap hari ini, hidup kita sungguh dapat mempersembahkan ibadah yang berkenan diterima Allah, yaitu ibadah dalam hidup. Saudara-saudari yang terkasih, hari ini pun kita bangun pada dini hari dan datang untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena itu saya rindu agar Allah sungguh mencurahkan kepada kita anugerah mendengar yang sejati hari ini juga. Maka kiranya kita semua, hari ini dan setiap hari, memperhatikan suara Allah, firman Allah yang Ia perdengarkan kepada kita, dan mengukir dalam-dalam di hati kita, hati serta kehendak Allah yang diberikan kepada kita melalui firman. Dengan demikian, kiranya semua saudara-saudari menjadi orang yang hidup dalam ketaatan, mengalami berkat yang Allah berikan dan memuji Allah. Saya memberkati saudara-saudari semua dalam nama Tuhan.